Baik, untuk pertemuan hari ini saya akan hanya membahas tentang satu chapter saja, yaitu tentang capital budgeting dan kenapa capital budgeting itu penting. Ingat, ada dua kata dalam sebuah frasa capital budgeting, capital and budgeting. Budgeting adalah penganggaran, sementara capital itu adalah aset jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan tersebut. Ingat, ini konteksnya bukan investasi pada sebuah saham atau obligasi yang tujuannya adalah cuma untuk pure investment, tapi di sini yang kita keluarkan uang atau yang kita akan beli adalah sebuah aset jangka panjang untuk enhance operasional perusahaan. Dan di buku ini terdapat di chapter 10 dan 11, tapi untuk pertemuan hari ini, yaitu pertemuan asinkron hari ini, saya akan membahas yang chapter 10 saja, yaitu tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu. Ingat, ini merupakan investasi, tapi lebih kepada investasi di real asset. Aset jangka panjang yang real, yang digunakan perusahaan untuk apa? Untuk melakukan operasional perusahaan atau memproduksi barang yang mereka tawarkan kepada konsumen. Kalau konteksnya perusahaan manufaktur. Kemudian ini yang saya harapkan kalian mengerti sampai akhir video, yaitu nanti kalian harus bisa menjelaskan kenapa capital budgeting decisions itu merupakan salah satu keputusan terpenting yang harus dibuat oleh sebuah perusahaan. Kemudian ada yang nanti capital budgeting, ada banyak tekniknya, ada banyak pendekatannya. Salah satu pendekatannya adalah yang namanya NPV atau Net Present Value. Kemudian setiap pendekatan itu ada kelemahan dan kelebihannya. Nanti ada juga yang namanya ARR, Account Rate of Return, atau Accounting Rate of Return, yang memang ini tidak disarankan. Karena apa? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian nanti kalian tahu konsep IRR dan konsep perhitungannya seperti apa. Kemudian nanti yang terakhir ada Profitability Index, dan nanti yang terakhir sekali kita akan mereview lagi kenapa pada akhirnya sebuah capital budgeting itu penting, dan habis itu harus dilakukan post audit, artinya setelah keputusan itu dilaksanakan, kemudian barangnya benar-benar dipakai, apakah benefit yang ditimbulkan itu sama seperti yang ada di proposal atau tidak. Oke, langsung saja. Sebenarnya capital budgeting itu penting kenapa sih? Ingat, capital budgeting adalah keputusan untuk memakai anggaran untuk membeli sebuah aset produktif jangka panjang. Ingat, aset produktif jangka panjang. Ingat, kalau aset jangka panjang itu biasanya mahal sekali. Maka kita harus pastikan bahwa apa yang kita beli itu benar-benar memberikan benefit untuk kita. Yang artinya biaya pembeliannya harus lebih kecil daripada benefit yang kita rasakan saat kita menggunakan aset tersebut. Makanya ini penting, karena apa? Ingat, aset ini akan digunakan untuk operasionalisasi perusahaan. Jika operasional perusahaan semakin produktif, maka nanti efeknya apa? Ceteris paribus, profitnya juga akan membesar. Profit membesar berarti apa? Berarti dividennya semakin besar, yang artinya memperkaya pemilik. Ingat, tujuan dari manajemen keuangan adalah creating shareholder value atau increasing the wealth of shareholders. Makanya ini merupakan salah satu keputusan terpenting. Tadi yang seperti saya bilang, capital budgeting itu mahal. Capital investment are large cash outlays. Contohnya beli sebuah mesin manufaktur itu kan pasti ratusan juta. Bahkan mungkin mencapai 1 M. Tidak murah. Kemudian apa ini akan digunakan dalam waktu jangka panjang, tidak gampang diganti, maka harus dipastikan bahwa pada saat pembelian itu dipastikan apa? Mesinnya bakal produktif, bisa dipakai, dan benefitnya kelihatan.
Benefitnya kelihatan gimana? Berarti future cash flow-nya positif. Nah, caranya gimana supaya kita tahu bahwa sebuah capital investment atau capital budgeting yang sudah kita budgetkan untuk membeli alat tersebut itu akhirnya dipercaya akan memberikan benefit atau profit lebih besar, kita harus pakai capital budgeting teknik. Tapi untuk menggunakan capital budgeting teknik, sebenarnya di dunia nyata kamu harus tahu dulu kira-kira potensial cash flow yang ditimbulkan atau incremental cash flow atau penambahan cash flow yang ditimbulkan dari membeli produksi atau alat produksi tersebut itu berapa. Artinya kalian harus melakukan proyeksi dulu, kalau misal saya tidak membeli mesin ini, saya bisa produksi berapa, dan kalau saya membeli mesin ini akhirnya saya bisa produksi lebih banyak atau tidak, dan apakah produksi lebih banyak itu translate to penjualan yang lebih banyak atau tidak. Tapi untuk introductory level atau tingkat pengantar, kita langsung saja belajar dulu NPV itu cara ngitungnya gimana, ARR cara ngitungnya gimana, IRR cara menghitungnya bagaimana. Sementara untuk cash flow projection-nya nanti akan kita bahas setelah ini, karena itu kalau dibandingkan memang lebih kompleks dan lebih membutuhkan konsentrasi dan pemahaman lebih. Ini jadi capital expenditure atau capital investment itu apa sih? Kan tadi membeli suatu aset jangka panjang, kalau konsepnya atau saya kasih konteksnya di perusahaan manufaktur adalah membeli mesin untuk memproduksi barang yang kamu akan pasarkan. Bisa dalam konteks renewal. Renewal artinya membeli mesin yang lebih baru, yang lebih canggih, itu renewal. Kemudian bisa replacement, artinya membeli mesin yang sama tipenya tapi beli yang lebih baru karena mesin yang lama depresiasinya sudah habis dan harus diganti, misal itu replacement. Atau expansion, misal tahu-tahu penjualannya banyak banget sehingga kamu harus menambah kapasitas produksi, maka kamu harus menambah mesin supaya kapasitas produksi dari plant atau pabrikmu itu meningkat. Kemudian misal bisa juga dari regulatory forces atau pemerintah mengharuskan kalian membeli suatu mesin, itu bisa juga. Kemudian ingat pada saat kalian membuat kalian mengakses atau membuat capital budgeting decisions, kalian butuh informasi, dan informasinya itu biasanya butuh pendekatan yang multi-functions, multi-department, dan multidisciplinary. Artinya apa? Misal kalian mau beli mesin produksi, kalian orang keuangan nggak tahu sebenarnya produksinya gimana, maka kalian harus tanya, kalau saya beli, oke, orang operasional menyarankan untuk beli ini, maka kalian harus tanya, oke, kalau beli mesin ini produktivitasnya kita meningkat berapa persen gitu, tanya gitu. Kemudian tanya juga marketing, ini orang produksi itu menyarankan untuk beli ini, katanya produksinya bisa meningkat, memang pasar itu siap? Maka kamu harus tanya ke marketingnya, memang pasar itu siap atau pasar yang kita target itu siap untuk menerima incremental production atau incremental supply yang kita akan lemparkan ke pasar atau tidak. Maka source of information-nya itu butuh dari banyak departemen, tapi itu internally generated. Oke? Sehingga kamu sebagai manajer keuangan itu akhirnya bisa memproyeksi. Kamu tidak bisa melakukan proyeksi di level perusahaan, di level korporat dengan otakmu sendiri. Karena kemampuanmu itu khusus di finance, meanwhile pengetahuanmu tentang operasi dan pasar itu sedikit. Makanya sebaiknya dalam membuat suatu tim capital budgeting itu harusnya multi department. Kemudian nanti kamu sebagai manajer keuangan yang memproses informasi ini akhirnya relevan nggak untuk dipakai sebagai informasi untuk sebuah proyeksi arus kas, proyeksi arus kas. Nah, tapi sebelum itu, pada saat kalian membeli suatu barang, maksudnya saya barang itu adalah aset jangka panjang, itu bisa juga disebut sebagai project. Oke, membeli suatu barang, pengadaan suatu barang itu kan project. Dan proyek itu harus
pastikan akan memberi benefit untuk perusahaan kan. Tapi proyek itu sebenarnya tipenya ada berbagai macam. Pertama ada independent project, itu berarti kalau kita punya dua project dan kita menerima project A, itu tidak akan mempengaruhi keputusan kita di project B. Itu independent project. Tapi ada yang namanya mutually exclusive project. Berarti mutually exclusive project kalau kalian punya project C dan D, kalau kalian menerima project D, kalian tidak bisa menerima project C. Tapi kalau kalian menerima project C, kamu tidak bisa menerima project D. Itu mutually exclusive. Jadi kamu harus memilih salah satu. Meanwhile tadi independent project, kalau kamu milih A, kamu masih bisa milih B. Ini biasanya karena keterbatasan sumber daya atau resource constraint. Kemudian yang terakhir adalah contingent project. Contingent project itu seperti project berkelanjutan. Artinya apa? Artinya untuk dapat mengerjakan project F, kamu harus menerima dulu project E. Itu bisa jadi. Jadi sebenarnya project E itu nggak akan memberikan kamu benefit. Tapi yang akan memberikan benefit adalah project F. Maka kamu harus meyakinkan atasanmu bahwa hey, kita harus dulu menerima project E walaupun kita rugi karena untuk mendapatkan project F kita harus melakukan dulu project E. Jadi project E itu disebut sebagai initial project. Cuma untuk apa? Cuma untuk buka jalan. Nah, sekarang capital budgeting itu punya istilah-istilah sendiri. Ada yang namanya capital rationing, capital asset, dan cost of capital. Begini, capital asset, hence the name, itu adalah long-term asset yang digunakan untuk operasional perusahaan. Kemudian capital rationing itu terjadi jika sebuah proyek itu kan pasti butuh resources atau sumber daya. Salah satunya adalah sumber daya uang atau dana. Nah, kalau dananya terbatas, maka perusahaan itu tidak bisa menerima semua proyek, ya kan? Maka kamu tugasmu sebagai manajer keuangan adalah melakukan capital rationing, yaitu proyek mana yang harus saya terima dengan keterbatasan dana yang saya punya. Tapi saya juga harus pastikan bahwa proyek yang saya terima itulah proyek yang offer most benefits daripada proyek-proyek yang saya tolak. Itu capital rationing. Kemudian kalau saya bilang cost of capital itu adalah R-nya. Karena ingat, kita capital budgeting itu masih menggunakan konsep present value. Dan rumus present value adalah future value dibagi 1 plus R pangkat T. Cost of capital adalah R-nya. Langsung saja ke yang paling basic dari capital budgeting teknik, yaitu net present value. So, hence the name atau sesuai namanya, net present value adalah nilai sekarang bersih gitu. Bersihnya dari mana? Karena nanti akan dikurangi biaya. Makanya disebut net present value. Net present value itu sebenarnya membandingkan antara benefit dan juga cost yang akan dikeluarkan oleh perusahaan jika menerima proyek tersebut. Yang artinya apa? Jika proyek tersebut nilainya positif harusnya diterima, kalau nilainya negatif harusnya ditolak. Tapi ini tergantung konteks, tergantung kondisi. Karena tadi kalau proyeknya adalah contingent project, berarti walaupun itu negatif memang harus diterima karena mungkin the next project will be beneficial for you and your company. Ini contoh perhitungannya, tapi saya lanjut saja dulu, nanti ada contoh aslinya, kita pakai contoh aslinya, tapi pokoknya begini, diasumsikan bahwa cost atau biaya itu pasti biasanya untuk simpelnya timbul di sekarang, ya kan? Kalau kamu punya project untuk pengadaan aset produksi kan harus bayar dulu, makanya negative cash flow atau cash outflow itu muncul di tahun ke-0. Kemudian tahun pertama, kedua, ketiga, keempat mulai muncul positive cash flow atau cash inflow. Kemudian ada konsep salvage value. Salvage value itu apa? Jika misal begini, kalau mesin yang kamu beli itu sudah 5 tahun dan akhirnya sudah tidak bisa dipakai, atau kamu memutuskan untuk membeli aset baru atau mesin baru,
Kamu kan masih bisa menjual mesin lamamu ke misal tukang loak atau menjual mesin lamamu ke perusahaan yang lebih kecil yang membutuhkan mesin tersebut. Itu disebut salvage value. Dan penjualan kan penjualan salvage, penjualan barang bekas kan juga menghasilkan positif cash flow. Makanya ini bukan negatif tapi positif yang akhirnya ini nanti harus dihitung. Karena yang nanti kita gunakan adalah NCF-nya, bukan CF-nya. Tapi ingat, kalau kita memvaluasi sebuah real asset, ingat, sebenarnya capital budgeting itu juga adalah proses penilaian, tapi penilaian ke real asset. Yang pertama kamu harus lakukan adalah estimate future cash flow. Makanya tadi saya bilang kamu harus koordinasi dengan sales dan juga koordinasi dengan tim operasi atau produksi untuk tahu kira-kira future cash flow yang akan timbul kalau kalian menggunakan mesin yang baru itu berapa. Kemudian kalian harus juga estimate cost of capital-nya berapa, R-nya berapa, yang akan lebih saya bahas nanti pada saat saya membahas tentang chapter COC. Untuk chapter ini biasanya diasumsikan bahwa R itu given atau sudah saya beri. Kemudian habis itu kalian harus calculate the present value. Karena pada saat kalian menggunakan IRR atau NPV atau PI, Profitability Index, semuanya based on present value of future cash flow. Tapi sebenarnya yang mana? Yang susah tuh apa sih? Ngitung NPV-nya tuh nggak susah. Ngitung IRR-nya itu tidak susah. Yang susah itu adalah estimating cash flow-nya dan juga estimate cost of capital. The right cost of capital. Yang susah adalah di situ. Apalagi kalau kamu nggak punya data historis soal itu. Oke, sekarang saya lanjut saja langsung ke contoh perhitungan NPV. Ingat begini, kalau kamu menggunakan NPV untuk memutuskan apakah sebuah proyek itu layak untuk diterima atau tidak, itu lihat rule of thumb di poin 2 dan poin 3. Positive NPV project increase shareholder wealth. Negative NPV projects decrease shareholder wealth. Jadi dari penjelasan ini, project yang punya positive NPV should be accepted, meanwhile yang punya negative NPV should not be accepted. Ini rumusnya, tapi langsung saja ke contohnya. Ingat yang kita concern adalah NCF, jadi kalau ada salvage value itu harus ditambahkan dulu dengan salvage value. Dan ingat NCF di tahun ke-0 itu mostly negatif karena kita asumsikan bahwa semua biaya itu muncul di tahun ke-0. Ingat tahun ke-0 itu sudah jadi present value karena itu nilai sekarang, nggak usah dibagi. Sementara future cash flow harus ditarik ke masa sekarang dengan menggunakan rumus present value. Ingat cost of capital itu bisa dinotasikan dengan R ataupun K. It's the same. Oke, ini yang seperti saya bilang tadi, langsung saja saya loncat ke contoh. Jika ada pertanyaan soal ini, silahkan langsung saja tanyakan di Microsoft Teams. Oke, ini saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang, tapi ingat ini rule of thumb-nya ada di poin 5, ada di poin 5. Ini langsung ke contoh, ingat kita harus dulu menghitung net cash flow-nya. Di tahun ke-0 kita apa? Kita mengeluarkan uang 300.000 untuk membeli let's say atau menginitiate project tentang pocket pizza. $300, maaf, bukan 300.000, $300 minus karena kita membayar minus cash outflow. Kemudian diasumsikan di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu kita punya cash inflow $300. Tapi ini belum selesai karena ingat rumus NPV adalah net cash flow. Ternyata di tahun pertama sampai kelima ada cash outflow sebesar 220. Maka net cash flow-nya adalah 300 bagi 220. Sampai ini kita dapat net cash flow-nya semua
di setiap waktunya, tapi ini kan belum present value, maka next step adalah juga memasukkan ini ke present value concept. Ini saya loncat dulu, kita pakai contoh yang pertama dulu saja. Oke, exhibit 10.3 ya contoh yang tadi ya. Ini exhibit 10.4 itu berbeda lagi, saya pakai exhibit yang 10.3 dulu. Ingat bahwa net cash flow dari exhibit 10.3 itu $80 per tahunnya, tapi di akhir masa project tersebut ada salvage value sebesar $30 yang akan ditunjukkan di slide berikutnya. Ini adalah contoh perhitungan NPV. Ingat, di initial year atau tahun ke-0 itu biasanya ada initial outflow atau initial cash outflow. Maka ini negatif $300. Kemudian yang lain adalah 80. Tapi di tahun terakhir harus ditambahkan 30 karena apa? Karena ada salvage value sebesar $30. Nah, sekarang tinggal dihitung present value-nya dengan cara membaginya dengan 1 plus K, dan K-nya 15%, maka jadilah ini, angka ini, dan ternyata apa? NPV-nya negatif. Kalau NPV-nya negatif, dengan hanya memperhatikan NPV, dan ini dianggap sebagai independent project, maka project ini akan ditolak. Ini contohnya kalau pakai financial calculator, tapi sebenarnya di Excel juga ada yang akan saya praktekkan minggu depan. Ini contohnya kalau pakai Excel. Nah, sekarang keuntungannya NPV itu apa? Keuntungannya NPV adalah mereka itu pakai konsep time value of money. Jadi sebenarnya ini lebih objektif nanti. Lebih memberikan kamu perspektif yang realistik. Kemudian hasilnya itu dalam bentuk dolar, bukan dalam bentuk persentase. Jadi terlihat sekali nanti penambahan shareholder value-nya berapa. Karena kalau persentase kadang-kadang kayak ya 50% sih, tapi 50% dari berapa. Kadang-kadang itu terlalu vague atau terlalu relatif. Tapi susahnya apa? Kalau kamu nggak cukup pengetahuannya tentang accounting and finance, itu ngitungnya susah kalau NPV. And then we have payback period. Payback period itu apa? Sesuai namanya ini berarti payback period adalah periode di mana kamu akan balik modal. Payback itu kan balik modal. Project dikatakan semakin bagus jika apa? Balik modalnya semakin cepat. Project dikatakan semakin tidak bagus dan semakin beresiko kalau apa? Kalau paybacknya itu lama. Langsung saja cara menghitung paybacknya ya. Kalau lihat rumusnya pasti nggak mudeng, langsung saja saya arahkan ke contoh soalnya. Ini contoh soalnya kita lihat dulu yang NCF. Oke, di tahun ke-0 kita ngeluarin $70.000, tapi dari tahun pertama kita dapat 30.000, tahun kedua dapat 30.000, tahun ketiga dapat 20.000, dan tahun keempat dapat 15.000. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghitung kumulatif NCF-nya. Di tahun ke-0 karena kita cuma mengeluarkan 70.000, berarti 70.000 ditambah 0 karena kita tidak dapat apa-apa, ya hasilnya 70.000. Kemudian langsung saja lanjut ke tahun kedua, 70.000, negatif 70.000 ditambah 30.000 karena 30.000-nya positif. Berarti kalau dijumlah adalah negatif 40.000, masih negatif. Kemudian negatif 40.000 ditambah 30.000, hasilnya adalah negatif 10.000, masih negatif. Kemudian negatif 10.000 ditambah 20.000, oke, sekarang NCF-nya jadi positif. Jadi payback period-nya atau kamu balik modal itu di antara tahun kedua dan tahun ketiga. Ya kan? Ingat-ingat di tahun kedua dan tahun ketiga. Tapi di tahun kedua
berapa bulan, itu kan kita harus tahu. Maka diingat-ingat ini tahun kedua dan tahun ketiga. Maka kita harus mencari 2, berapa tahun sih gitu kan. Nah, saya akan perlihatkan di slide berikutnya. Nah, sekarang ini contohnya, tadi diingat-ingat langsung, ini diabaikan dulu karena kamu nanti malah bingung kalau pakai ini. Langsung saja di baris kedua, contohnya itu 2 years ditambah 10.000 per 20.000. Kok bisa Pak? Kenapa? Karena ini kan 2 tahun itu kan masih negatif kan? Negatifnya berapa? 10.000. Kemudian di tahun ketiga kamu dapat berapa? 20.000. Ya kan? That's why sebenarnya rumusnya cuma begini. Kok bisa 2 tahun? Kenapa? Karena tadi payback-nya itu di antara 2 ke 3. Maka kita masukkan dulu dari 2 ke 3 yang paling kecil mana 2 toh. Nah, di tahun kedua itu masih minus berapa? Masih minus 10.000. Kemudian pertanyaan berikutnya di tahun ketiga emang dapat berapa? 20.000. Maka payback-nya adalah 2 years ditambah 10.000 dibagi 20.000. Hasilnya adalah 2.5 years. Atau 2 tahun 6 bulan kita akan balik modal. Tapi begini, memang payback period itu memberikan kita informasi kita balik modalnya kapan. Tapi payback period itu tidak memberikan informasi tentang kita itu profitnya nambah berapa. Maka dari itu tidak ada economic rasional atau penjelasan ekonomi kenapa atau berapa kekayaan yang investor dapatkan dengan menerima project ini. Kemudian tadi tidak pakai time value of money, makanya sometimes it's little bit controversial. Kemudian juga tidak menggunakan K, berarti apa? Ini juga tidak melihat resiko dari proyek ini sebenarnya. Kemudian cash flow-nya juga, kalau misal ternyata ada 2 project ya misal, dua-duanya payback-nya 2 tahun. Kan kelihatan sama tuh kalau cuma dilihat dari payback. Padahal setelah 2 tahun, yang satu memberikan keuntungan 1 miliar, yang satu memberikan keuntungan 100 juta. Tapi nggak kelihatan kalau cuma pakai payback. Itu kelemahannya payback. Kemudian saya lanjut dulu saja, ini saya skip. Ini keuntungan payback itu keuntungannya apa? Keuntungannya adalah satu, gampang dihitung, kemudian simple. Tapi kelemahannya apa? Tadi nggak pakai time value of money, dan juga apa? Setelah kita tahu balik modalnya kapan, kita tidak lagi consider apakah project itu memberikan cash flow yang bagus atau tidak. Kemudian apa? Kemudian ini bisa bias, terutama kalau proyeknya itu jangka panjang semua, itu bisa bias. Tapi tadi kritik dari payback kan nggak pakai NPV. Nah, sebenarnya ada konsep yang namanya discounted payback, yaitu semua cash flow-nya akan dihitung present value-nya dulu sebelum kita menghitung payback-nya. Which is ini berarti lebih bagus daripada payback period yang biasa. Ini contohnya, which is actually sama seperti payback, cuma kita ngitung present value-nya dulu. Nggak usah saya terangkan lebih lanjut dulu. Kemudian saya harus menjelaskan tentang yang namanya accounting rate of return. Hence the name, kita akan menggunakan informasi dari laporan keuangan untuk menghitung ARR. Oke. Ini gampang, kita tinggal lihat saja average net income setelah perusahaan itu membeli atau melaksanakan project tersebut dibagi dengan average book value dari semua tools yang dibeli untuk melaksanakan project tersebut.
Kalau ARR-nya semakin tinggi berarti semakin bagus. Tapi begini, ingat bahwa akuntansi itu cuma mencatat semua cost atau beban yang sudah terjadi. Makanya apa? Makanya ini tidak merefleksikan masa depan.